Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yunita Rohma Awalina Sanata. Dalam video ini kita akan membahas mengenai dampak pandemi COVID-19 bagi daya beli masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Banyak sekali artikel yang mengungkapkan tentang daya beli masyarakat yang saat ini sedang menurun. Kehadiran Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 telah membuat situasi ekonomi di seluruh dunia memburuk. Virus yang pertama kali muncul di Wuhan, Cina ini, selain berdampak pada dunia sosial yang harus berjarak, dunia kesehatan yang lebih utama untuk dijaga, dunia politik di mana banyak kebijakan harus ditunda, dan mengeluarkan kebijakan yang lebih prioritas, juga berdampak pada dunia ekonomi, salah satunya daya beli masyarakat yang cenderung menurun. Penurunan ini juga disampaikan oleh Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai kebutuhan bahan pokok melalui video conference pada Rabu 13 Mei 2020. Saya melihat laporan dari BPS di bulan April, bahan pangan justru mengalami deflasi sebesar 0,13%. Ini ada indikasi penurunan permintaan bahan-bahan pangan. Dan artinya daya beli masyarakat menurun. Oleh sebab itu, pemerintah telah meluncurkan bantuan sosial tunai untuk 9 juta keluarga, BLT desa dari dana desa untuk 11 juta keluarga, ada kartu sembako, ada PKH, juga ada padat karya tunai, dan kita harapkan ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan daya beli masyarakat? Daya beli masyarakat adalah kemampuan masyarakat atau konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Dan biasanya hal ini akan mengalami peningkatan dan penurunan. Berbicara tentang daya beli masyarakat erat kaitannya dengan permintaan. Secara umum, daya beli masyarakat dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu permintaan efektif, di mana orang yang memiliki daya beli melakukan pembelian dan memiliki kemampuan untuk membayar. Yang kedua, permintaan potensial, di mana orang yang memiliki daya beli namun belum melakukan pembelian. Dan yang ketiga, permintaan absolut, di mana orang yang tidak memiliki daya beli melakukan pembelian dan tidak memiliki kemampuan untuk membayar. Untuk mengetahui tingkat daya beli masyarakat, ada beberapa indikator yang dapat dilihat. Yang pertama adalah indeks keyakinan konsumen atau IKK, yang kedua indeks ekspektasi kondisi ekonomi atau IEK, dan yang ketiga indeks kondisi ekonomi saat ini atau IKE. Indeks keyakinan konsumen. Indeks ini didesain untuk mengevaluasi optimisme atau pesimisme konsumen mengenai kondisi perekonomian sebuah negara. Selanjutnya, indeks ekspektasi kondisi ekonomi. Dalam indeks ini dapat terjadi penurunan yang diakibatkan oleh penurunan ekspektasi kegiatan usaha pada 6 bulan ke depan.
Konsumen diprediksi apakah mereka menjadi semakin optimis atau pesimis terhadap perkiraan pada kondisi ekonomi beberapa bulan ke depan, yang diindikasi dari indeks ekspektasi kondisi ekonomi. Yang terakhir, indeks kondisi ekonomi saat ini, kebalikan dari indeks ekspektasi kondisi ekonomi. Indeks ini mengukur kepercayaan konsumen terhadap pendapatan saat ini daripada 6 bulan yang lalu. Tepat tidaknya waktu saat ini dalam menjalankan pembelian barang tahan lama dan juga jumlah adanya lapangan kerja saat ini daripada yang terjadi 6 bulan lalu. Menurut hasil survei Bank Indonesia, April 2020 mengindikasi optimisme terhadap kondisi ekonomi melemah cukup dalam. IKK bulan sebelumnya 113,8 menurun menjadi 84,8. Hal ini dikarenakan penurunan terdalam yang terjadi pada indeks penghasilan saat ini dan ketersediaan lapangan kerja. Sementara di sisi ekspektasi, konsumen masih relatif optimis terhadap perkiraan kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, meskipun tidak sekuat perkiraan sebelumnya. Sedangkan menurut survei Dana Reksa Research Institute, IKK menurun sebesar 20,5%, yaitu pada Maret 2020 sebesar 101,10 menjadi 80,2 pada April 2020. Hal ini didorong oleh merosotnya IKE sebesar 36,9% dan IEK sebesar 11,1%. Dari data-data yang disajikan tersebut menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Indonesia mengalami penurunan. Hal ini dipicu juga oleh pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan secara masif dan munculnya potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK dan kehilangan pekerjaan di sektor informal. Berikut saya kumpulkan solusi supaya daya beli masyarakat membaik. Yang pertama adalah pemerintah lebih tegas dalam mengeluarkan kebijakan. Yang kedua, pemberian subsidi atau bansos yang selama ini telah dilakukan pemerintah diupayakan untuk mengkualitaskan validasi data supaya tepat sasaran, apalagi pada rakyat-rakyat menengah ke bawah. Yang ketiga, bagi pengusaha, perlu banting setir pada konsep-konsep penjualan di masa pandemi yang dapat menghindari kerumunan banyak dan menyebarluaskan virus lebih banyak lagi. Dan yang terakhir, bagi masyarakat secara umum, banyak membaca berita tentang himbauan pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang diambil sehingga dapat saling bekerja sama untuk menstabilkan perekonomian khususnya yang terancam menurun.